Mohon maaf sobat, saya harus katakan di depan ini saja bau tak sedap masih tercium. Kita langsung masuk. Betulkah ini bercak darah yang sempat disentuh oleh anak dari korban? Kami dengar juga orang tuanya masuk ya, ketika dia mengunjungi anaknya dan menemukan bahwa sudah tidak bernyawa lagi korban di sini. Bukan kelihatan Mega yang lagi cantiknya, bukan kelihatan Mega yang lagi bagusnya, bukan. Di mata saya kelihatan jasad Meganya itu. Hukuman apa yang paling pantas diganjarkan kepada pelaku? Kalau memungkinkan hukuman mati. Kita geser dikit. Kurang maju, biar untuk tersangka. Nah, udah. Inilah Nando, seorang suami yang tega membunuh dengan keji Mega Suryani Dewi, istrinya, di dalam sebuah kontrakan di Jalan Cikadokan, Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Saat pembunuhan terjadi, dua anaknya berada di dalam rumah sedang tertidur pulas. Entah apa yang merasuki Nando. Malam itu sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Nando melakukan pembunuhan sadis. Istrinya Mega yang telah dinikahinya selama 4 tahun digorok menggunakan pisau dapur. Usai membunuh, Nando membersihkan jasad istrinya menggunakan baju anaknya dan memandikannya hingga bersih. Selanjutnya ditemani orang tua, Nando menyerahkan diri ke kantor polisi. Untuk mengkaji lebih dalam kasus pembunuhan sadis ini, saya Abraham Silaban mendatangi lokasi kejadian. Sobat, saya Abraham Silaban, saya bersama-sama dengan Kantreskrim Polsek Cikarang Barat, AKP Said Hasan, yang akan jelaskan kepada kita detail perkara, kronologi, secara rinci tentu saja mengenai peristiwa yang mencengangkan. Meninggalnya, tepatnya dibunuhnya Mega oleh suaminya Nando. Gitu ya, Pak Kanit ya. Kita boleh langsung lihat TKP, Pak Kanit. Pak Hasan, berkenan kalau kita melihat langsung? Ya, kita langsung. Ya. Sobat, ini untuk pertama kali kita akan melihat langsung tempat kejadian perkara. Ini peristiwa tentu saja yang mengejutkan banyak pihak, di mana suami membunuh istrinya, suami yang bernama Nando membunuh Mega Suryani Dewi. Dan di TKP ada 2 anak dari korban maupun pelaku. Ya. Sobat, kita langsung masuk. Mohon maaf sobat, saya harus katakan di depan ini saja bau tak sedap masih tercium. Kita langsung masuk. Jadi balik lagi Pak Hasan, bisa dijelaskan kepada kami, yang tinggal di rumah ini berarti 4 orang ya? 4 orang. Ada Tersangka yang bernama korban, Nando. Ada istrinya Mega Suryani Dewi ya? Suryani Dewi. Dan juga ada 2 orang anaknya, 3 tahun dan hampir 1 tahun. 1 tahun. Bisa jelaskan kepada kami kronologi itu ketika kekerasan dilakukan dan pada akhirnya berujung pembunuhan seperti apa ya? Jadi kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis malam 7 September 2023 sekira pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Oke. Sebelum terjadi aksi pembunuhan tersebut, di sini tersangka dan korban sempat
terjadi cekcok dan beradu mulut. Saat itu tersangka sempat menampar korban sebanyak 1 kali ke pipi kirinya, lalu mencekik leher korban menggunakan tangan kiri, lalu membawa korban ke arah dapur, menyeret korban ke arah dapur. Ke sini ya, Ya. Kapolres ya. Maaf. Ya. Dan disinilah terjadi aksi pembunuhan tersebut. Mohon maaf, kita nggak bisa terlalu ke dalam ya. Jadi di sini kebetulan posisi pisau dapur saat itu ada di pojok sana, di dekat sana. Kemudian pisau itulah yang kebetulan digunakan oleh tersangka langsung secara spontan untuk menghabisi nyawa korban. Spontan. Spontan. Ini tidak direncanakan sama sekali. Tidak. Begitu keji, Pak Hasan, Anda menyatakan ini tidak direncanakan sama sekali. Ya, ini sangat spontan karena saat itu tersangka tersulut emosi ya, karena murni motifnya karena sakit hati dipicu oleh faktor ekonomi keributannya. Keributannya oleh faktor ekonomi. Betul. Oke, jadi dirasa bahwa suami tidak memenuhi ekspektasi atau seperti apa? Lebih kurang seperti itu karena perbedaan penghasilan. Jadi pada saat peristiwa pembunuhan tersebut kita bisa lihat di sini ada sekat. Ini ada sekat ya? Sekat Coba lemari. sini. Dan lemari inilah yang digunakan menjadi pembatas antara tempat istirahat antara korban dan tersangka di sini. Oke. Dan tempat istirahat kedua anaknya di sini. Ini kita bisa lihat ada kasurnya kedua anaknya. Coba sebentar. Ayo kita lihat. Ini dia. Oke. Di sini ya. Di sini. Posisinya ini sebelumnya ini ada di bawah. Jadi disinilah tempat kedua anaknya tersebut istirahat. Posisinya kasur ini ada di bawah dan kedua anaknya tertidur pulas di sini. Dan jadi di sini ada pembatas lemari tempat mereka beristirahat. Nah, saat aksi keributan Anaknya sedang berada di sini. Betul, sedang tertidur dan mereka ribut di bagian sini. Oke. Jadi informasi yang disebutkan bahwa mohon maaf ya, aksi melukai leher dari almarhumah itu dilakukan di depan buah hatinya itu tidak benar sama sekali. Tidak benar. Tidak benar ya. Karena kebetulan posisi dan bentuk kontrakannya cukup kecil, mohon maaf. Jadi analoginya mungkin kedua anaknya berada posisi memang di dalam kontrakan, sama-sama dalam kontrakan. Oke. Kata kita lihat juga di sini sobat, ini masih berantakan ya. Ini kita lihat nih. Memang ada bantal dan kemudian juga ya kita bisa lihat lah di sini sobat. Sini ini properti dari korban ya. Betul, korban dan tersangka tempat mereka istirahat. Oke. Di sini bau tak sedap masih terasa, tapi dengan kondisi di sini saya bisa lihat nih sobat, ini masih ada bercak darah ya, bercak darah yang ada di sini. Dan betulkah ini bercak darah yang sempat disentuh oleh anak dari korban? Betul. Hasan. Sesaat beberapa jam setelah kejadian, setelah jasad korban dimandikan oleh tersangka, lalu setelah bersih, lalu jasad korban dibawa oleh tersangka, ditidurkan di sini. Setelah jasad korban ditiduri, ditutupi oleh handuk berwarna hijau. Di situ ada jeda beberapa jam saat tersangka bingung harus apa setelah itu. Disitulah anaknya terbangun dan kebetulan ada sisa darah yang belum sempat dibersihkan oleh tersangka. Itulah yang dipakai oleh anaknya. Oke. Mengenai pelaku yang sempat pergi dan kemudian korban sempat ditaruh di sini dan dimandikan, kami dengar sesaat setelah korban dipastikan meninggal dunia, dibawa ke dalam lalu dimandikan, dibersihkan, sangat bersih. Setelah bersih lalu jasad korban ditiduri di sini dan langsung diselimuti menggunakan selimut berwarna hijau. Kami dapat informasi juga bahwa pelaku membersihkan darah dari korban menggunakan baju anaknya. Menggunakan baju anak yang kebetulan sudah tidak dipakai lagi. Oke. Dan itu yang digunakan untuk melap itu. Betul. Oke. Dan kemudian di sinilah kemudian dibaringkan. Betul. Di sini sempat dibaringkan korban ditutupi selimut. Tutupi selimut. Oke. Begitu ditutupi selimut, Pak Kanit, Pak Hasan, kami dengar juga orang tuanya masuk ya. Ketika dia mengunjungi anaknya dan menemukan bahwa sudah tidak bernyawa lagi korban di sini. Betul. Saat itu setelah anaknya dititipkan, itu ada jeda sekitar 1 hari 4 jam sebelum kejadian tersebut dilaporkan dan kami ketahui di Polsek Cikarang Barat. Setelah dititipkan anaknya di rumah kedua mertuanya, lalu pelaku kebingungan dan kembali ke rumah orang tua kandungnya. Dan disitulah pelaku sempat ada jeda waktu untuk bercerita kepada kedua orang tuanya dan memutuskan untuk
menyerahkan diri ke Mako Polsek Cikarang Barat. Oke, jadi dia menyerahkan diri setelah ditemukan bahwa ada Betul. korban di sini. Saat itu mertuanya curiga, kenapa sudah sampai hampir 1 hari anaknya tidak diambil kembali oleh pelaku. Disitulah kebetulan ibu dari korban langsung datang ke sini dan mengambil kunci kontrakan dan dibuka, dan disitulah ibu korban lihat menemukan sesaat bersamaan dan kami datang ke TKP. Oke, kita bergeser ke sini, Pak Hasan. Kami ingin tahu kemudian tindak kekerasan disebutkan sudah terjadi berkali-kali. Bahkan kami dengar juga warga ini sudah mulai terganggu, terusik. Kami juga mendengar korban sempat melaporkan adanya dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh tersangka. Mengapa tak lantas ini ditindaklanjuti? Oke, sebelumnya saya klarifikasi dulu tentang tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh pelaku. Isu beredar pertama adalah terkait korban sedang hamil. Saat itu terjadi KDRT. Untuk dicatat dan diketahui bersama bahwa mereka itu cekcok dan ribut itu sangat sering. Gitu. Dan posisinya saat itu Mega hamil itu jauh sebelum peristiwa tersebut dilaporkan. Sehingga saat itu Mega sedang mengandung anak keduanya yang yang berusia 1 tahun ini. Betul, itu tidak ada hubungan dengan pelaporan yang dilaporkan oleh Mega. Artinya setahun yang lalu? Ya, hampir 1 tahun yang lalu, seperti itu. Jadi, kejadian viral tersebut baru kami ketahui setelah adanya aksi pembunuhan. Terkait masalah laporan KDRT tersebut, laporan tersebut sudah pernah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi pada tanggal 7 Agustus tahun 2023. Saat itu pihak Polres sudah mengambil visum, dilakukan visum, dan hasil visum sudah diterima oleh pihak Polres. Namun saat itu Mega memutuskan untuk pulang dan belum sempat diambil keterangan saat itu. Nah, pihak Polres sudah mengkonfirmasi berapa kali dan sempat mengirimkan undangan klarifikasi ke Mega untuk datang ke Polres, dan sempat beberapa kali menghubungi lewat by phone dan WA. Tapi saat itu kebetulan Mega berhalangan untuk datang ke Polres untuk dimintai keterangan. Publik juga masuk kepada pertanyaan apakah pelaku ini memiliki kondisi kejiwaan tertentu, Pak Hasan? Setelah kami lakukan tes dan integrasi, pelaku tidak memiliki gangguan kesehatan dan normal. Apakah yang bersangkutan ketika diinterogasi oleh Pak Hasan selaku Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat mengakui perbuatannya iya, tapi apakah yang bersangkutan menyesali perbuatannya? Tersangka mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya. Ia menyesali perbuatannya. Menyesali perbuatannya. Meskipun peristiwa itu sangat keji ya, Pak. Dan sulit Pak emang Hasan. untuk diterima. Sulit untuk diterima ketika melukai itu memang di bagian leher ya. Betul. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Hasan? Ini tentu saja kita hadir di sini untuk memberikan pesan kepada publik di luar sana agar peristiwa ini semata-mata juga nggak terjadi di mana-mana tempat, Pak Hasan. Betul. Jadi untuk pesan ke seluruh masyarakat Indonesia, khususnya perempuan, tindak kekerasan di dalam rumah tangga ini tidak hanya juga terjadi, bukan hanya terjadi di perempuan, itu juga bisa terjadi di laki-laki. Jadi barang siapapun yang merasa mengalami tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga, silakan saja melapor. Silakan melapor dan langsung saja peran aktif. Langsung ketika dimintai keterangan oleh polisi, langsung saja, tidak usah takut, karena polisi pasti akan memberikan safe house dan lain-lain bagi siapa saja korban yang mengalami tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi untuk siapapun jangan ragu untuk melapor dan jangan juga takut untuk dimintai keterangan, karena bisa berakibat kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun laporan tak lantas langsung ditahan ya, sebetulnya ya, Betul. Pak Hasan ya, karena sebetulnya ada mekanisme Betul. mediasi ataupun restoratif justice. Betul. Setidaknya dilakukan untuk memediasi upaya-upaya kekerasan terhadap pasangan suami istri ataupun kekerasan dalam rumah tangga ya. Betul, khususnya untuk penanganan juga secara umum maupun di Polres khususnya, dalam kasus ini kita sulit untuk mendapatkan informasi yang detail ketika memang dari pihak pelapor ataupun korban itu pun belum kita mintai keterangan, kita belum bisa mendapat keterangan karena mungkin ada kendala kesibukan dan pekerjaan selain itu. Terima kasih sekali lagi AKP Said Hasan, Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat sudah berbincang bersama kami. Kami sekali lagi hadir di sini untuk memberikan keterangan selengkap-lengkapnya kepada sobat semua yang bertanya-tanya tentu saja di luar sana, dan kami melakukan ini
dengan berhati-hati tentu saja di sini dan menghormati segala keadaan dari pihak keluarga yang sedang berduka. Allah, kok bisa-bisanya suaminya seperti itu? Yang anaknya kelihatannya baik, nggak pernah kasar, tega sama istrinya yang katanya dia sayang. Katanya dia sayang banget sama Mega. Tapi ternyata bisa sadis. Sobat, saya Abraham Silaban, saya hadir di kediaman almarhumah, kediaman orang tua almarhumah Mega Suryani Dewi di Desa Tridaya Sakti di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kami akan mencari informasi dan menggali informasi lebih jelas dan detail mengenai apa kesaksian dari ibunda ketika ibundanya yang bernama Linda, ibunda almarhumah, adalah orang yang pertama kali menemukan putrinya terbujur kaku di rumah kontrakannya. Dalam peristiwa tragis ini, Linda, orang tua korban, menjadi pihak yang paling tersakiti. Bagaimana tidak, Linda menemukan putrinya terbujur kaku tak bernyawa di dalam kontrakan dengan kondisi mengenaskan. Tepat di 7 hari kepergian Mega, saya Abraham Silaban mengunjungi rumah korban dan bertemu dengan Linda. Dengan penuh haru, Linda menceritakan kejadian yang menimpa putri kesayangannya yang dikenal pekerja keras. Sobat, saya diterima dengan baik di tengah-tengah keluarga yang dirundung duka. Saya duduk bersama-sama dengan Ibu Linda, ibunda almarhumah Mega Suryani Dewi yang meninggal dunia setelah dilukai lehernya oleh suaminya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu, saya sampaikan bela sungkawa yang paling dalam, rasa prihatin yang terdalam atas apa yang terjadi, Bu. Iya. Saya masih lihat dari raut wajah Ibu Linda masih ada gurat terpukul ya, Bu ya. Pastilah, pasti. Kenapa saya katakan demikian? Ini sobat. Karena Bu Linda lah yang pertama kali menemukan putrinya terbujur kaku di kediamannya. Gimana keadaan Ibu sekarang? Insya Allah baik, insya Allah baik. Mudah-mudahan baik. Dengan kita lihat di rumah ini sekarang kan ada papan bunga, aksi turut belasungkawa, ungkapan belasungkawa, ada tetangga yang datang, ada sahabat-sahabat dari almarhumah. Gimana tanggapan Ibu? Agak gimana ya, agak seneng juga teman-temannya datang gitu. Tapi kalau ingat lagi mereka cerita almarhum seperti ini, jadi nambah sedih lagi sayanya. Tapi kalau sepi juga saya juga malah keingetan lagi. Gimana ya, bingung jadinya bilangnya. Ya judulnya mah belum bisa. Apalagi ngeliat anak-anaknya gitu kan, tetap aja Selalu teringat. selalu teringat semuanya. Apalagi di mata saya tuh kelihatannya bukan kelihatan Mega yang lagi cantiknya, bukan kelihatan Mega yang lagi bagusnya, bukan. Di mata saya kelihatan jasad Meganya itu. Dilihat di mata saya kelihatan cuma jasad Mega aja yang kelihatannya. Kenapa, Bu? Jasad Mega itu di mata saya cuma itu aja yang kelihatan. Bukan Mega lagi cantik, bukan Mega lagi
bagus, tapi di mata kelihatannya jasadnya aja. Dengan lukanya, dengan terbujurnya, itu aja yang ada di mata saya. Kelihatannya sementara ini. Jadi bikin saya rasanya kok bisa, apa itu anak saya? Pasti belum percaya sebenarnya. Yang terbujur itu anak saya. Sebenarnya masih belum percaya saya. Itu yang saya dengar. Ibu masih bertanya apa betul Iya, apa benar itu itu anak adalah saya gitu. almarhumah Mega. Saking Nggak kondisi percaya, nggak bisa iya. menerima dan terpukul ya, Bu. Kadang kalau lagi sendiri suka nyubit diri sendiri gitu ya. Tapi kok sakit kata saya. Tapi rasanya Apakah ini mimpi gitu iya, ya? apakah ini mimpi? Rasanya belum percaya sampai saat ini aja. Rasanya walaupun orang udah banyak begini, udah banyak temennya yang datang, tapi rasanya saya belum percaya gitu. Bahwa itu tuh bener-bener anak saya. Belum bisa. Habis apalagi ingat, Masya Allah. Kok bisa-bisanya suaminya seperti itu. Yang anaknya kelihatannya baik, nggak pernah kasar. Tega sama istrinya yang katanya dia sayang. Katanya dia sayang banget sama Mega. Tapi ternyata bisa sadis. Ya kan ya Mas ya? Kan nggak pantas dari kelihatan raut wajahnya juga kan dia. Anaknya kayaknya kalem kan. Emang selama jadi mantu saya nggak pernah ngelihat dia kasar, nggak pernah ngelihat dia gimana gitu. Berarti ya ke saya tuh baik aja. Itu yang saya lihat dari mantu saya itu. Makanya saya nggak percaya. Iya. Tapi sebagai seorang ibu, pernah nggak sih atau seberapa sering Mega cerita kepada ibu mengalami kekerasan dari suaminya? Yang saya tahu pernah dulu sekali waktu dia habis lahiran tuh, yang sama adiknya nama adiknya sempat berantem tuh, Nando tuh sama adiknya Mega sekali. Terus Itu setelah melahirkan? sudah melahirkan. Itu bayi masih berusia berapa hari, Bu? 1 bulan kalau nggak salah. Masih deh. 1 bulan? Belum lama. 1 bulan 2 bulan lah itu si bayi. Mendapatkan perlakuan apa, Bu? Iya, kata adiknya sih dipukul pakai buat masak gorengan itu apa? Buat penggorengan itunya itu pakai Centongan? itu. Yang centongan buat goreng, sodet ya namanya. Ya pakai itu. Kata adik, makanya adiknya nggak terima, berantem tuh sama adiknya. Itu sekali. Adiknya Mega membela Mega, kakaknya? Jadi dikonfrontir langsung Iya, sama adiknya Mega? Iya, Jadi sempat ribut berdua? sempat tonjok-tonjokan. Sampai tonjok-tonjokan, Bu? Sampai tonjok-tonjokan Di mana sama ya? adiknya. Di rumah di sini kan masih Di bareng sini? saya. Oke. Masih bareng saya. Oh, belum kontrak, masih di rumah? Masih di rumah. Oke. Udah itu terjadi, akhirnya pisah kan? Udah pisah lama. Oh, sempat pisah? Pisah lama, habis lahiran itu. Pisah lama. Kalau nggak salah umur 3 bulan deh anaknya, kalau nggak salah 3 bulan. Pisah lama, hampir 1 tahun tuh pisah. Oke. Tapi kenapa tiba-tiba bisa kembali? Udah hampir 1 tahun tuh mereka kembali. Kembali, baikan lagi, Baikan semacam lagi. merujuk gitu lah ya, Bu ya? Nah, sempat lagi nggak di tengah-tengahnya itu atau di lain kesempatan mengalami perlakuan serupa? Agak lama. Terus mereka bareng tuh ya agak lama. Terus Mega dapat kerjaan di Cibubur. Mereka ngontrak di Cibubur, terjadi lagi katanya. Terjadi lagi sampai dia langsung pindah ke sini. Nggak lama habis terjadi. Diapain kalau yang satu itu, Bu, di Cibubur? Itu di Cibubur teman yang cerita ke saya. Teman yang dari Cibubur kemarin ke sini cerita. Saya yang nolongin, Bu. Katanya jam 2 Mega minta tolong ke saya. Dia di KDRT, saya yang datang ke sana. Mendapat perlakuan apa, Bu, kalau boleh tahu? Ditampar ya? Ditampar apa Oke. ditonjok gitu kan? Tonjok. Iya. Kayak gitu. Udah itu pindah ke sini, udah tenang di sini. Setelah di sini lama sampai punya bayi lagi tuh yang nomor 2 ini. Sempat lagi terjadi, tapi nggak terlalu parah ini. Kalau yang kemarin di sini. Oke, jadi kejadian itu di hampir sebulan lah ya? Hampir sebulan. KDRT tanggal 7. Kejadian tanggal 9 kan? Ya. Kejadian tanggal 9 atau tanggal 8, pokoknya sebulan lah ya. Betul, tanggal 7 Sebulan. kejadiannya. Iya.
Sebulan. Kalau malam Jumat itu entah tanggal berapa saya kurang itu. Oke, dan ini kan udah sempat dilaporin polisi, Bu. Iya. Dan kami dengar juga kan Ibu juga ditelepon langsung Iya. oleh Bukan ibu. almarhumah. Bukan, nggak ditelepon langsung. Jadi gini, tanggal 21 kalau nggak salah surat datang dari Kapolres, pemanggilan Mega. Saya bilang ke Mega, nih Neng ada surat. Oh iya Bu, bawa sama dia pulang. Ibu tahu itu surat apa? Kan saya datang Neng dari polisi nih, saya bilang gitu. Oh iya Bu, pemanggilan, dia bilang gitu dari Polres yang kemarin masalah KDRT, dia bilang udah dia pulang. Nggak lama dari itu berapa hari tanggal 28 kata Pak dari Polres kemarin dipanggil lagi, tapi lewat WA Polwan yang manggil. Nah, dia juga bilang ke saya, Bu Neng dipanggil katanya sama Ibu Polwan katanya gitu untuk masalah ini. Tapi Nando ngeduluin Bu katanya, Nando bilang kita udah serumah. Tuh kata Mega. Ya udah. Jadi Nando sudah berkomunikasi katanya dengan pihak polisi. Iya katanya. Lewat bilang, apa komunikasinya, Bu? Saya lihat di WA ada. Ada bukti WA-nya? Diliatin WA-nya ke saya dari Ibu Polwannya itu. Oh, Diliatin. Setelah itu katanya sudah damai. kata udah serumah, dia bilang. Udah serumah. Kami udah serumah lagi, Nggak Bu. mau dipanjangin, ya gitulah. Nah, belum, cuma bilang segitu aja. Tapi Mega bilang ke saya, tapi Neng nggak mau Bu, Neng nggak mau selesai begitu aja. Tetap Neng mau mediasi, dia bilang ya. Mau mediasi, mau disaksikan sama ibu, sama kakak, sama keluarga dia, sama polisi, pengen tanda tangan di atas materai. Seandainya Nando KDRT lagi, Neng mau dia denda sebesar-besarnya, gitu aja. Sebelum tanggal 7 September, hari Kamis, peristiwa itu terjadi, Ya. ada komunikasi dengan Mega, Bu? Mengenai barangkali Tanggal 7 percecokan hari semakin Kamis. tinggi atau semakin Enggak. sering? Enggak. Justru kan hari Kamis nih ya, hari Kamis kan, hari Kamis dia libur, hari Kamis tanggal 7 itu. Dia telepon saya, Ibu jemput Neng dong, anak-anak pengen ke rumah Ibu. Ya udah, jam seginilah asar lah saya ambil ke sana. Dari asar sampai jam 10 di rumah saya, jam 10 malam tuh malam Jumat. Oke. Di rumah saya. Di sini? Di sini, ya di Oke. sini. Dia cerita dengan bahagianya bahwa dia dapat kerjaan yang ini, kerjaannya bagus, Neng di sini nyaman, gajinya lumayan, dia bilang gitu. Pokoknya Ibu tenang aja, gajinya Neng gede, dia bilang gitu, ya. Pas jam 10, udah suami kamu panggil sana, kamu pulang, udah malam, Ibu kan besok harus ke pasar, saya bilang gitu. Jam 10 suaminya datang, jemput, ya udah mereka pulang. Tapi Mega dalam keadaan lagi bahagia, lagi senang, cerita ke saya kerjaannya ini. Makanya saya nggak curiga apa-apa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan? Nggak di ada situ? tanda-tanda Mega lagi sedih, Mega lagi ada masalah, enggak. Cuma saya sampai pernah nanya begini, Neng, suami kamu keluar dari jam berapa? Dari jam 7 Bu, sampai semalam ini belum pulang? Belum. Suami kamu kan putih, gimana kalau hitam? Bodoh amat. Udah segitu aja, itu yang masalah suaminya, ngomongin suami segitu doang dia. Bodoh amat katanya. Oke. Udah segitu, langsung mereka pulang. Mereka pulang dengan senang. Dia bilang ke suaminya, aku udah dapat lagi kontrakan, aku mau ngontrak lagi deket Ibu. Di belakang nggak dapet tuh. Ya udah, kalau mau ngontraknya cepat-cepat kita pindah. Udah segitu aja. Langsung mereka pulang dengan dadah-dadah, dengan bahagia. Itu di hari peristiwa itu terjadi? Di hari peristiwa terjadi. Dari sini jam 10 nyampe rumah, taruhlah ke Cibitung paling 15 menit ya. Iya, 20 menit sampai Ya, 30 menit. segitulah ya, nggak sampai 30 menit kayaknya. Oke, itu kan Dekat. kondisi mereka berdua ya, Bu? Ya, berempat sama Berempat anaknya. sama anaknya. Ah, Oh, jemput dari sini? Iya, kan jemput Oke. dari sini. Nah, itulah mungkin katanya terjadinya kan jam 11 malam. Betul. Kan pulang dari sini Iya, berarti betul, gitu. Pulang dari sini, benar-benar pulang dari sini. Saya sih berharap hukuman seberat-beratnya, seandainya bisa, hukuman mati. Kalau memungkinkan hukuman mati.